Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 27 Desember 2024 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Johan CM dari Roma. Kali ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Yohanes, bab 20, ayat 2, sampai dengan ayat 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama dengan gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Bacaan Injil hari ini mengajak kita berhenti sejenak merenungkan salah satu momen dari hidup Yohanes Rasul manakala ia berjumpa dengan peristiwa makam kosong. Dan sesungguhnya, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, pengalaman ini bukan hanya milik Yohanes. Pengalaman ini juga milik setiap orang, termasuk kita yang hidup di dunia ini saat ini. Di dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana para murid dihadapkan pada kenyataan bahwa Yesus, Guru dan Tuhan mereka, wafat secara tragis di kayu salib. Dan di titik ini mereka tak hanya kehilangan sosok yang mereka cintai, tetapi juga harapan yang telah lama mereka gantungkan kepadanya. Namun persoalan menjadi kian pelik, manakala Maria Magdalena mendapati makam Yesus telah terbuka dan jenazahnya tidak ada di sana. Dan setelah mengetahui hal itu, ia bergegas berlari menuju para murid seraya berkata, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Mari kita coba sebentar bayangkan bagaimana seandainya jika hal itu terjadi pada kita. Kita mendapati makam orang yang kita sayangi yang baru saja dipanggil oleh Tuhan dan ternyata kosong. Apa kira-kira yang kita rasakan pada saat itu? Jelas,
bahwa kehilangan yang kita alami menjadi berlipat ganda. Bukan hanya kehilangan dalam arti meninggalnya orang yang kita sayangi, tetapi juga kehilangan tempat untuk menggali kembali memori bersamanya di makam tersebut. Dan persis seperti itulah yang dirasakan oleh para murid. Mereka mengalami kehilangan ganda. Dan pengalaman semacam ini memicu rasa takut, marah, dan kebingungan yang kian menguat. Kegalauan pun kian menggelayuti pikiran dan hati para murid. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan di mana Tuhan dalam semua kekacauan ini? Saya yakin, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, pengalaman demikian bukan hanya milik para murid. Pengalaman demikian juga pengalaman kita. Ada masa di mana kita merasa bahwa Tuhan terasa begitu jauh dari jangkauan kita. Tuhan terasa begitu jauh dari dekapan kita. Entah itu ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, entah saat kita kehilangan pekerjaan kita, atau saat kita berada dalam situasi di mana harapan akan masa depan seakan-akan kabur. Di saat-saat seperti itulah yang kita inginkan hanya satu. Kita ingin melihat tanda yang jelas bahwa Tuhan masih peduli. Namun, bagaimana jika yang kita dapatkan hanyalah sebuah makam kosong? Bagaimana jika ternyata doa-doa yang kita panjatkan seolah-olah melayang tanpa jawaban? Mungkin pada saat itu kita pun mulai bertanya, Tuhan, mengapa Engkau diam saja? Di manakah Engkau di dalam situasi yang gelap ini? Namun, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini menawarkan sebuah cara pandang baru yang mungkin bagi kita tak terduga. Makam kosong bukanlah tanda atau bahkan bukti ketidakhadiran Tuhan. Kosongnya makam merupakan sebuah ajakan bagi kita semua untuk melihat secara lebih mendalam. Dan sikap iman Yohanes menjadi titik tolak bagi kita untuk merenung sejenak. Berhadapan dengan berita makam kosong, dia berlari bersama Petrus. Dan memang pada saat itu Yohanes tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus bangkit. Namun pada saat itu ia menemukan kain kafan yang terlipat rapi. Dan apa yang dikatakan oleh kitab suci mengenai reaksinya? Yohanes melihat dan percaya. Apa yang awalnya dianggap sebagai sebuah kehilangan, sebuah kekosongan, justru dilihatnya sebagai tanda kepenuhan, tanda kebangkitan. Mata iman Yohanes melihat kekosongan makam bukan sebagai bukti bahwa Tuhan meninggalkan, melainkan sebagai bukti bahwa kuasa kematian telah ditaklukkan. Yohanes mengajarkan kepada kita sebuah hal yang sangat berharga, yakni bahwa Tuhan tak selalu hadir dalam bentuk-bentuk yang kita bayangkan. Tak jarang, kehadiran Tuhan justru kita temukan dalam tanda-tanda yang sangat sederhana, bahkan dalam situasi kosong. Dan cara pandang Yohanes dalam beriman adalah sebuah teladan cara beriman juga bagi kita.
Yohanes mampu melihat dengan cara yang berbeda, dan darinya kita belajar bahwa kehampaan, bahwa kekosongan bisa menjadi ruang yang sangat luas bagi Tuhan untuk hadir secara lebih personal dan mendalam. Mungkin dalam keseharian kita akan lebih mudah bagi kita untuk mencari Tuhan di momen-momen sukacita, di momen-momen keberhasilan atau pengalaman rohani yang jelas. Namun, pengalaman Yohanes akan makam kosong mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan juga hadir ketika kita kehilangan segala pegangan. Ketika doa kita terdengar sunyi, ketika duka cita membebani, ketika masa depan terlihat suram, pada saat itulah Tuhan menyentuh hati kita secara lebih intim, memurnikan harapan kita, dan memampukan kita menemukan makna yang lebih mendalam. Yohanes mengingatkan kita agar kita tidak berhenti pada hal-hal yang lahiriah. Iman yang sejati menuntun kita melampaui apa yang terlihat oleh mata jasmani. Iman yang sejati menuntun kita menuju pengenalan akan Allah yang setia, yang menepati janji-janjinya. Maka mari sahabat Livre yang terkasih, kita meneladan cara beriman Yohanes yang mampu melihat dan percaya sekalipun dalam peristiwa kekosongan. Karena kerap kali pengalaman demikian justru menjadi tempat bagi Allah untuk menyatakan dirinya dengan cara yang tak terduga. Adakah yang pernah mengalaminya? Saya hanya bisa berdoa agar jawaban Anda semua adalah iya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 27 Desember 2024. Terima kasih kepada Romo Yohan untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.